ketika memulai mengorganisir perempuan kepala keluarga, kita memilih pemberdayaan ekonomi sebagai pintu masuk. Karena sebagian besar perempuan kepala keluarga ini adalah kelompok termiskin yang dia tidak memiliki akses kepada sumber daya, termasuk sumber daya permodalan dan sebagainya. Nah, simpan pinjam kita pilih untuk memulai pemberdayaan ekonomi. Saya dari Pepak Kelu itu saya ke Bapak Desa dulu, baru Bapak Desa kumpulkan. Ada sekretaris desanya bahwa ada satu ibu di sana yang bisa kamu bertemu dengan dia. Jadi saya ke sana, dia dengan beberapa ibu di teras depan. Jadi saya salaman, itu dia duduk cuek saja begini. Jadi saya pikir, setel bibir merah, pokoknya mantap lah. Dan ketika saya bilang kita mulai dengan simpan pinjam, tapi uangnya tuh dari kita, dia bilang, enggak, dia bilang gitu. Masa kita kumpul uang sendiri? Kami pikir bahwa uang datang bagi-bagi. Dan saya bilang, iya ibu, karena program ini tidak mengajarkan untuk kita kasih uang, dan saya tidak punya uang, di Peka juga kami tidak punya uang. Hanya kami mendampingi ibu-ibu untuk mengumpulkan uang sendiri, pinjam sendiri, dan saya sendiri tidak bawa pulang uang ibu tuh. Dalam memperkenalkan kegiatan simpan pinjam, kita memang tidak menggunakan istilah koperasi di awal. Karena pada masa itu koperasi itu punya image yang kurang baik ya. Jadi ada trauma tentang koperasi dari masa lalu yang dianggap itu adalah satu kelembagaan yang tidak baik gitu buat masyarakat, akan merugikan. Jadi kita hanya mengatakan kelompok simpan pinjam, kelompok peka simpan pinjam. Namun demikian, kita sejak awal sudah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi di dalam mengembangkan simpan pinjam. Tentu saja tidak mudah karena masyarakatnya sendiri mengatakan, kan kami orang miskin masa disuruh menabung, masa disuruh menyimpan gitu. Harusnya diberi bantuan malah, karena pada saat itu juga seluruh program pembangunan yang datang ke desa itu mulai dengan memberikan bantuan gitu. Sementara kita masuk dengan mengajak mereka menabung. Karena itu dalam waktu 3 bulan 10 kelompok terbentuk, yang tersisa tinggal 1 kelompok, 9-nya bubar gitu karena mereka tidak mendapatkan bantuan. Orang pada tidak mau ikut karena alasan mereka bilang begini, datang juga mereka tidak kasih uang, datang hanya tulis nama-nama saja. Nanti mereka ini ambil, Ibu DT itu nanti ambil uang karena bawa nama kami punya anggota, dia untuk ambil uang begitu. Jadi ada yang mau, ada yang tidak. Pada awal mereka membentuk kegiatan simpan pinjam, yang kita dorong adalah menyimpan. Jadi anggota menyimpan, jumlah simpanannya itu disepakati bersama. Jadi kita menggunakan pola koperasi, jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, besaran simpanan disepakatin oleh masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Menyimpan dari segala kekurangannya. Nah, dalam motivasi kami menyampaikan bahwa 500 sen atau 1.000 rupiah tidak mungkin kita simpan di bank. Sehingga memotivasi ina-ina dalam simpan pinjam pertama itu menyimpan dari kekurangannya, yaitu 1.500 ke 1.000 seperti itu. Nah, teman-teman FastLab di beberapa tempat ini cukup kreatif. Simpanan itu tidak harus selalu berupa uang. Jadi teman-teman kemudian mengajak ibu-ibu peka melihat potensi-potensi yang ada di sekitar. Misalnya ibu-ibu yang punya kelapa, mereka bisa membawa kelapa, kemudian kelapanya dijual bersama dan ini dicatat sebagai simpanan mereka. Nah, ini terus-menerus dilakukan dan biasanya setelah 1 tahun mereka melakukan kegiatan simpan pinjam, kemudian kita latih mereka melakukan pencatatan dari simpanan yang mereka kumpulkan. Umumnya sebagian besar mereka kemudian mulai percaya terhadap kelompoknya. Anggota koperasi
mereka setiap bulan menyetor simpanan dan pinjamannya itu di kelompok. Karena koperasi itu beranggotakan kelompok. Nah, setelah mereka bertransaksi di kelompok, pengurus kelompok melakukan setoran ke koperasi. Itu ada simpanan dan juga ada pinjaman dan angsur pinjaman. Jadi setelah 3 kali pertemuan, mereka bisa meminjamkan uang yang terkumpul itu untuk berbagai keperluan anggota. Kita tidak mendorong hanya untuk usaha, karena kebutuhan perempuan kan macam-macam. Kalau anggota mau ingin mengusulkan pinjaman, persyaratannya membuat surat usulan pinjaman atau akad kredit. Lalu pengurus kelompok membawa masukkan usulannya ke koperasi. Lalu bulan berikutnya pengurus koperasi melihat, lalu menentukan tanggal untuk verifikasi di kelompoknya. Jika ada permintaan lebih dari 1, maka kami memilihnya itu memberikan yang pertama mengusulkan pinjaman sesuai antrian, berdasarkan antrian itu, dan juga kami melihat kebutuhan yang mendesak, misalnya biaya anak sekolah, orang sakit, itu yang kami lebih berprioritaskan seperti itu. Ini Kak, yang sukarela mungkin 443. Nanti setelah 1 tahun itu mulai terlihat tren perubahannya. Kalau usaha sih terus berkembang, jadi kalau untuk rumah tangga itu kebutuhan untuk bayar listrik, nanti setelah 1 tahun dia mulai membangun rumahnya, ganti pintu kah atau ngecat rumah. Itu juga bisa dilihat dari tren-tren perubahan kesejahteraan dari anggota. Banyak sekali kebutuhan seperti pendidikan anak, membuat rumah, menambah modal untuk usaha, membeli pick up, beli motor untuk ojek anaknya, ada juga untuk membeli gading untuk perkawinan anaknya. Umumnya sebelum mereka bergabung di PK, kalau mereka butuh pinjaman itu ada yang minjem ke rentenir. Beberapa dari mereka juga pinjam ke keluarga, tapi itu juga menjadi tantangan karena mereka masyarakat miskin ya, mau minjam ke saudara juga sungkan gitu. Dan tidak semua saudara juga dengan mudah akan memberikan pinjaman kepada mereka. Pinjam di luar untuk bayar anak sekolah. Berat karena bunganya tinggi, terus pokoknya juga harus 1 kali begitu. Kalau yang dulu itu, yang sebelumnya itu saya angsur bunganya saja, bukan pokoknya. Pokoknya saya cari dulu baru langsung 1 kali. 5 juta langsung dengan bunganya baru saya kembalikan. Begitu. Teman-teman yang mengalami hal terlilit utang itu ada, di mana dengan terus terang dan jujur teman-teman itu mencari pendapat dari kami bahwa dia terlilit utang oleh rentenir begini. Lalu maksud dan tujuannya bisa tidak kami mengusulkan pinjaman di sini untuk melunasi rentenir tadi, sehingga kami hanya menghadapi 1 kolom untuk pengembalian utang itu hanya di PK, itu ada. Misalnya hal yang mungkin karena sesuatu hal lalu tite doi yang raralek ini hal ada generene rebalik bisa hala atau doi kan tite ini tanda maka doinya tite bisa pakai. Untuk peningkatan menabung di koperasi itu di beberapa kelompok itu kami terapkan arisan berlabuh. Jadi setiap bulan itu setiap anggota itu arisannya 5.000, ketika dia terima uangnya itu dia tidak bawa pulang tetapi disimpankan dalam simpanan khusus atau simpanan sukarela tergantung dari kemauannya anggota itu.
yang kita support itu anggota koperasi yang ada di unit, karena mereka yang punya uang lalu mereka melakukan transaksi di kelompok itu. Jadi kita dorong mereka untuk supaya rajin menabung. Untuk SAU yang terbanyak pada tahun ini adalah kelompok Saroja. Jadi keuntungannya itu menurut saya itu sangat besar, sangat banyak. Yaitu pertama, kita itu belajar menabung dari kekurangan. Nah, itu yang pertama. Karena tidak mungkin uang Rp500 atau Rp1.000 itu kita simpan di bank. Itu pembelajaran pertama yang saya ini. Terus yang kedua pasti SHU lah. Karena ketika kita meminjam dan menabung di sana nanti akhir tahun kita akan dapat SHU. Lalu juga memudahkan untuk mengakses pinjaman, akses pelayanannya itu cepat, gampang seperti itu. Kalau di awal-awal mungkin dapat SHU dalam satu unit atau satu kelompok itu mungkin cuma 100.000 gitu ya. Sekarang itu udah hitungannya jutaan. Bahkan kalau di tingkat koperasi yang gabungan dari kelompok-kelompok itu udah ada yang 100 juta lebih. Gitu. Jadi tantangan untuk koperasi itu kemampuan pengurus dalam mencatat pembukuan. Karena selama ini pengetahuannya itu masih sebatas manual. Untuk ke komputernya itu Senitawa belum bisa. Pinjaman itu kadang-kadang juga tidak mengangsur dengan tepat. Itu yang saya ini selalu omong, adik-adik orang harus kejar ke kelompok. Begitu jadi adik-adik ini juga kadang mereka bilang kami capek tapi mereka pergi juga. Jadi untuk kredit macet selain itu kita juga melakukan tanggung renteng. Karena di koperasi itu dia beranggotakan kelompok. Jadi ketika anggota itu tidak mengangsur, maka kelompoknya itu yang bertanggung jawab untuk pinjaman itu. Kalau untuk tidak bisa diatasi itu saya rasa belum begitu nampak karena kami selalu mengatasinya bersama, bukannya saya sendiri. Seperti itu. Jadi siapa yang pinjam nih? Saya nggak minjam 1 juta. Minjam 1 juta ya. Jadi prinsip koperasi itu sangat penting juga menjadi instrumen peka dalam memberdayakan perempuan kepala keluarga, komunitas perempuan kepala keluarga. Di dalam koperasi mereka pertama harus menerapkan prinsip untuk saling percaya. Karena kan mereka mengumpulkan uang bersama dan dikelola bersama. Jadi saling percaya satu sama lain. Lalu di koperasi ini juga mereka sangat ditekankan keswadayaannya. Tidak meminta, tidak mengharapkan orang lain membantu, tapi mulai dengan apa yang mereka punya. Kalau saya untuk anak sekolah, motor 2, 1 kecil, 1 besar untuk adik kebun. Untuk adik kebun ada 2. Raya rumah saya juga sudah bagus juga berkat pinjaman itu dari koperasi ini juga. Yang luar biasa ini. Yang menurut saya itu ya sangat membantu. Walaupun suami saya di Malaysia, tapi kan istri 2. Jadi memang kalau dia masih ada macam dia pun untuk ke istrinya di sana, berarti kita juga sulit untuk mendapatkan. Jadi saya ya itu berkat koperasi ini saya bisa begini. Jadi ada martabat, ada harga diri gitu ya, dan juga kepercayaan diri bahwa dia bisa mengumpulkan sumber daya. Di dalam koperasi juga mereka berlatih kepemimpinan. Misalnya mereka ada pertemuan setiap minggu di mana mereka bergiliran memimpin. Di koperasi mereka belajar tentang akuntabilitas karena setiap akhir tahun pengurus koperasi harus mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangannya. Jadi dia harus memberikan laporan, kemudian menyampaikan sisa hasil usahanya berapa, dan mereka kemudian putuskan bersama untuk dipergunakan sebagai apa. Sangat-sangat terbantu, apalagi bisa di pendidikan, ekonomi keluarga juga. Awalnya itu saya hanya mendapat SAU itu 100 lebih 200. Tapi ternyata sekarang di 2018 saya mendapat SAU itu 1 juta lebih. Itu saya syukur, terima kasih sekali dengan PK karena sangat-sangat terbantu.